Halo guys, balik lagi di channel gue Brode dengan gue Dimas. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya guys. Oke, di video kali ini gue bakal berbagi tips dan menjelaskan sedikit buat teman-teman yang mungkin sebenarnya udah sering lihat atau mungkin sebenarnya udah tahu tapi bingung cara mengoperasikan atau menggunakannya ya guys. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat yang namanya kayak ada garis dan titik-titik di bagian video pada saat kalian menonton sebuah YouTube ya guys. Nah, ini adalah sebuah menit yang dipasang oleh para konten kreator atau pembuat YouTube untuk membantu penonton-penontonnya agar bisa lebih mudah untuk skip ke bagian yang mereka sedang butuhkan ya guys, atau di bagian pembahasan yang sedang mereka butuhkan ya guys. Karena kalau misalkan kalian pencet di bagian situ, nah nanti otomatis itu ada kayak muncul draft yang berisi tentang pembahasan apa aja yang ada di video tersebut ya. Mungkin kalau misalkan di sini gue bakal contoh ya guys. Jadi di video tersebut itu ngebahas tentang tutorial cara menggunakan cara edit video dengan menggunakan beberapa aplikasi guys. Nah, teman-teman nanti bisa menambahkan beberapa item ataupun beberapa bagian sesuai dengan menit pada saat menggunakan pembahasan di aplikasi tersebut ya guys. Jadi misalkan di menit 5 itu menggunakan CapCut, di menit 9 itu menggunakan KineMaster, dan di menit berikutnya itu menggunakan aplikasi editing yang lain lah, contoh kayak VN ya guys. Nah, sebenarnya di sini teman-teman bisa gunain cara kayak gitu buat ngebantu penonton kalian. Jadi itu biar lebih enak dibanding mereka kayak skip gitu kan, padahal mereka tuh cuman pengen taunya pada saat membahasnya dengan menggunakan VN ataupun hanya menggunakan KineMaster. Nah, itu teman-teman bisa bantu penonton kalian ya guys. Tapi mungkin emang gimana ya, minusnya ya mereka jadi skip gitu. Tapi kan kalau misalkan mereka langsung berpusat dengan apa yang mereka butuhkan, itu bakal lebih baik sih dibanding kayak skip doang. Nah, di sini gue bakal ngasih tahu ke teman-teman gimana cara settingnya dan gimana cara manfaatinnya, terutama juga buat kalian tuh yang kalau misalkan emang sebagai penonton aja. Dan nanti di bagian komen pun teman-teman tuh juga bisa yang namanya bikin draft seperti ini. Walaupun kalian tuh bukan yang punya video, ini kalian bisa bikin draft kayak gini dan nanti bisa ngebantu penonton lain untuk langsung ke bagian yang mereka sedang cari ataupun sedang butuhkan ya guys. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung mulai ke tutorial. Tapi sebelum mulai, seperti biasa gue mau ngingetin teman-teman yang baru mampir dan juga yang belum klik tombol subscribe agar klik tombol subscribe-nya, like, share, dan juga komen ya guys. Dan kalian juga bisa komen tentang tutorial ataupun tips yang lain yang mungkin kalian lagi cari. Dan kalau misalkan emang gue bisa buat, gue bakal coba buatin videonya untuk kalian semua ya guys. Dan kalian juga bisa cek di channel gue, mungkin ada beberapa tutorial mengenai aplikasi ataupun editing video yang mungkin kalian lagi cari. Oke, kita mulai ke pembahasannya. Oke guys, kita langsung ke tutorial ya guys. Jadi buat teman-teman yang mau menambahkan menit di dalam sebuah video ataupun membantu para penonton kalian biar langsung ke skip ke bagian yang mereka butuhkan, itu caranya sangat-sangat gampang ya guys. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan dua aplikasi yang berbeda. Jadi teman-teman bisa menggunakan browser dari YouTube Studio ataupun juga dari aplikasi YouTube Studio ya guys. Nah, gue sendiri menyarankan teman-teman menggunakan aplikasi dari YouTube Studio aja ya guys. Jadi teman-teman bisa langsung buka aja YouTube Studionya. Terus kalian bisa pilih untuk video yang bakalan kalian ubah ya guys. Jadi di sini kalian masuk ke menu konten, terus kalian bisa pilih salah satu video kalian ataupun video yang mau kalian udah dijadwalkan dan bakal upload. Itu kalian bisa edit ya guys. Nah, teman-teman bisa pilih di bagian deskripsi kayak gini guys. Nah, di bagian deskripsi ini teman-teman tuh bisa yang namanya menambahkan kayak draft di sini, daftar isi, atau teman-teman bisa menamakannya tuh segmen ya guys. Jadi kalian tuh bisa ketik kayak gini, terus nanti teman-teman tuh bisa menambahkan daftar isi yang ada di dalam video kalian ya guys. Di sini contoh, kalau misalkan kalian mau membuat per segmen, jadi misalkan di menit berapa ini pembahasan tentang ini, di menit berapa tentang pembahasan ini ya guys. Ya, nanti teman-teman tinggal isi aja di sini. Misalkan kalau untuk pembahasan, contoh ya, untuk pembahasan KineMasternya kalian tuh bahasnya di menit kelima, jadi kalian bisa tambahkan 05.200, terus kalian tulis aja KineMaster. Terus kalian bisa tambahin lagi, misalkan di bagian menit ke-8 itu menggunakan aplikasi CapCut, jadi teman-teman tinggal tambahin aja 08.200 CapCut gitu ya kan, kayak gini guys. Nah, terus dan seterusnya ya guys. Jadi teman-teman tinggal tambahin aja sesuai menit
di dalam video kalian bisa pasin aja nanti, jadi penonton kalian tuh bisa langsung ngeklik di bagian pembahasan yang sesuai yang mereka inginkan kayak gitu ya guys. Jadi misalkan di sini tergantung ya, jadi teman-teman kalau misalnya emang videonya durasi 20 menit ya kalian pasin aja, kalian juga pasti bisa ngeliat di menit berapa tentang pembahasan tersebut di aplikasi editing kalian ya guys. Jadi teman-teman tuh pasti udah tahu, dan nanti pada saat kalian sudah upload dan kalian jadwalkan itu nanti sebelum videonya terpublik kalian bisa edit seperti ini ya guys. Tapi buat teman-teman yang videonya udah lama terupload atau beberapa hari yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, kalian juga bisa menggunakan opsi kayak gini kalau misalkan kalian mau menambahkan daftar isi ya guys. Nah, daftar isi ini bisa tetap kalian pakai ataupun kalian gunakan pada video-video yang lama yang sudah terupload lama kayak gitu ya guys. Jadi menurut gue ini kepake banget, dan salah satu hal yang paling positif yang bisa kalian dapat dengan menggunakan opsi kayak gini adalah di setiap daftar isi yang kita ketik ini kayak KineMaster, ada CapCut, ada misalkan nanti kita tambahin lagi VN ataupun kata-kata yang lain, itu sebenarnya bakal menambah keyword di dalam deskripsi kalian ya guys. Jadi lebih memungkinkan penonton pada saat melakukan pencarian, misalkan dia mencari tentang KineMaster, tentang CapCut, nah ada kemungkinan video kalian tuh juga terangkat karena ada beberapa kata yang di deskripsi kalian itu sesuai dengan pencarian yang ada di publik kayak gitu ya guys. Nah, teman-teman bisa gunakan opsi kayak gini kalau kalian tuh mau menambahkan daftar isi ya guys. Nah, itu untuk cara pertama ya guys. Jadi kalau cara kedua, mungkin teman-teman bisa terbantu oleh penonton kalian, atau mungkin kalian nggak mau yang namanya menuhin isi deskripsi kalian. Nah, kalian tuh bisa yang namanya bikin daftar isi kayak gini di kolom komentar ya guys. Jadi teman-teman tuh bisa buka video kalian, nanti teman-teman tuh bisa yang namanya buka video yang bakalan kalian tambahin untuk daftar isinya. Jadi di sini coba kita bakal klik dulu satu ya guys. Cuman di sini gue bakal pause. Nah, teman-teman bisa langsung komen aja di bagian bawah sini. Kalian juga bisa tambahin sesuai dengan menit pembahasan ya guys. Nah, mungkin teman-teman tuh pernah lihat yang namanya ada komen misalkan di video-video gaming ataupun di video masak di menit segini, misalkan kalau misalkan masak ya, ini itu proses penentuan bumbu-bumbunya contoh ya. Terus nanti di menit segini ini pada ini adalah proses kita udah mulai memasaknya kayak gitu. Terus nanti di menit-menit terakhir itu misalkan di videonya 10 menit, di menit 8 itu adalah tahap kita nyicipin pokoknya kayak gitulah. Atau mungkin kalau kayak main game, misalkan game-game horor, nah nanti teman-teman tuh bisa bantu penonton yang lain, kalian tuh bisa kasih tahu di menit segini ada jump scare guys, di menit segini lagi ada momen seru kayak gitu-gitu. Nah, itu kalian bisa tambahin di kolom komentar kalian. Nah, mungkin nanti bisa dibantu oleh para penonton kalian ataupun subscriber kalian, biasanya seperti itu ya guys. Jadi opsi kayak gini teman-teman tuh bisa pakai banget, dan gue rasa dari komen pun juga seperti itu ya guys. Jadi ngebantu penonton, dan gue pikir kalau misalkan kalian bisa ngebuatnya di deskripsi kalian, berarti ini bakal kepake banget ya guys. Karena di kolom komentar pun ada yang mau komentar kayak gitu, dan pasti nanti di bawah di komen tersebut banyak yang komen juga guys. Nah, bilang terima kasih atau bang makasih bang udah kasih tahu nih di bagian ini ya, kayak gitu ya guys. Mungkin kalau menurut kita wah ini jadi spoiler ya guys, ataupun jadi kayak orang kenapa dia malah jadi skip video kita ya. Tapi kalau gua pikir baik-baik ya, lebih baik ya mereka skip langsung ke bagian yang mereka cari, dibanding mereka tuh nggak nonton video kita sama sekali, ataupun pas mereka skip video kita ternyata bagian yang mereka cari itu terlewat, dan pada akhirnya mereka nggak jadi nonton. Itu lebih rugi sih menurut gue. Jadi teman-teman bisa gunain opsi kayak gini kalau misalkan kalian mau membantu penonton kalian ya guys. Oke? Jadi gue rasa video ini bermanfaat, dan seperti biasa gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kalian juga bisa komen, request ke gue, mungkin ada tips atau tutorial lain yang kalian lagi cari, dan kalau misalkan emang gue bisa buatin, gue bakal coba buatin untuk kalian semua ya guys. Dan seperti biasa, tetap support gue dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan juga komen ya guys. Dan gue mau ingetin teman-teman juga tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.